Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan, kelancaran, kenikmatan dari Allah sehingga kita bisa belajar bersama-sama di kelas ini. Pembelajaran seperti biasa kita berdoa dulu. Sebelumnya marilah kita melakukan asmaul husna bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Baiklah, mau memberikan sebuah pertanyaan menarik terlebih dahulu, ya. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang maaf dan memaafkan? Ya, halo. Ya, bagus. Yang kedua, mengapa maaf dan memaafkan itu penting? Ya, Mel. Iya, perintah Allah atau perintah agama. Ya. Dari penataan pertanyaan tersebut, berarti kita akan mempelajari tentang apa? Maaf dan memaafkan. Itu adalah materi yang akan kita pelajari kali ini. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik atau kalian semua nanti setelah pembelajaran ini diharapkan mampu untuk menjelaskan arti meminta maaf dan memaafkan. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu menerapkan meminta maaf dan memaafkan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik anak-anak, ya. Kita akan membahas tentang maaf dan memaafkan. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu atau al-afu. Kemudian, mengapa harus memaafkan? Manusia yang baik bukan tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi yang bisa memaafkan kesalahan orang lain yang telah melukai perasaannya. Karena orang yang mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain berarti dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda kepada Ubay, memaafkan itu adalah akhlaknya penduduk dunia dan akhirat. Kemudian disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yaitu apa? Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yasba'uha adzan wallahu ghaniyyun 'alim. Ya, yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya dan Maha Penyayang. Berarti apa? Ketika seseorang mempunyai kesalahan, maka dia harus siap-siap untuk meminta maaf kepada orang lain. Dengan apa? Dengan cara menyesal. Kemudian, ya, wis dijalui ngapura. Kalau sudah dimintai maaf, berarti harus juga memaafkan. Itu adalah sebuah hal yang sangat penting. Dan kemudian tadi ada meminta maaf dan memaafkan. Berikut adalah syarat-syarat atau adab dalam memberi maaf. Ya, yang pertama apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, melepaskan hak membalas. Maksudnya bagaimana? Kita ingin balas, mampu membalas tapi tidak dilakukan, berarti di situ melepaskan. Sama dia ngomong, jangan balas ngomong. Ya, pas dijotos kan balas jotos, berarti di situ adalah melepaskan hak membalas. Ya. Yang ketiga apa? Tidak menuntut denda atau syarat. Ya, itu adalah beberapa syarat dan adab memberi maaf. Bagaimana
Tadi sudah kita pelajari tentang materi maaf dan memaaf kan ya. Untuk setelah ini kita buat kelompok. Jadi di dalam kelas ini ada dua kelompok dengan dua macam perbedaan gaya belajar. Ya. Yang satu yaitu dengan gaya belajar visual dan yang satu dengan gaya belajar auditory. Jadi akan kita buat dua kelompok. Kelompok pertama nanti yang dengan gaya belajar visual. Dalam proses pembelajaran nanti ya, itu kalau yang kelompok dengan pembelajaran visual, gaya belajar visual nanti bisa melihat tayangan PowerPoint di Chromebook. Kalau yang kelompok dua dengan gaya belajar auditory nanti bisa melihat video tentang materi di Chromebook juga. Ya, seperti itu ya. Kita buat dua kelompok. Pak. Ya. Kelompok pertama dengan gaya belajar visual, silakan untuk melihat PowerPoint yang ada di Chromebook. Ya. Ya, ini untuk kelompok yang auditory bisa dilihat video yang ada di Chromebook-nya kalian masing-masing ya. Sudah dilihat semua tadi anak-anak? Ya, untuk selanjutnya setelah materi dari setiap kelompok tadi sudah dilihat, ya kita lanjutkan dengan tugas. Tugasnya apa? Jadi untuk yang kelompok satu dari gaya belajar yang visual nanti membuat peta konsep tentang adab dalam maaf dan memaafkan. Ya, itu untuk tugas dari kelompok satu. Kemudian kelompok dua yang dengan gaya belajar auditory nanti tugasnya yaitu mempresentasikan hasil diskusi dari adab maaf dan memaafkan. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya KPD yang sudah saya buat akan saya dibagikan. Bagaimana LKPD-nya sudah diterima semua? Ya, kita sepakati dulu sebelum tugas kita kerjakan. Kira-kira butuh 30 menit cukup ada? Ya, kalau cukup untuk tugas yang akan kalian kerjakan bisa dimulai sekarang.
syarat-syarat dan ada menampakkan penyesalan yang baik. Mengakui kesalahan. Tepuk tangan semuanya. Pemaparan dari kelompok 1 sudah, kemudian dilanjutkan dari kelompok 2. Silakan. Syarat-syarat dan ada penyesalan penyesalan yang baik. Mengakui kesalahan. Dilakukan dengan Tepuk tangan. Tadi pemaparan dari tugas kelompok 1 dan kelompok 2 sudah cukup. Nah, saya apresiasi dengan sangat bagus, beri tepuk tangan. Baik, perhatian semuanya. Kesimpulan materi pada siang hari ini yaitu bahwasanya dalam Al-Quran kata meminta maaf dengan lafaz maaf, lafaz maaf, sifat dari mohon maaf, memaafkan. Mengapa harus kita harus saling memaaf dan memaafkan? Karena apa tadi? Manusia tidak luput dari dosa. Manusia itu tempatnya lupa dan dosa. Makanya ketika lupa dosa kemudian kita salah kepada orang lain, maka kita harus menyesal dan memohon maaf. Dan kemudian tadi apa? Kalau kita dimintai maaf maka juga harus memaafkan. Salah atau adab dalam memberi maaf yang baik, yang pertama tadi apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Melepaskan hak hamba. Yang ketiga, kemudian menghapus rasa sakit hati, tidak menyisakan dendam dan menghilangkan amarah. Itu adalah kesimpulan daripada kami. Jadi untuk tugas individu yang sudah kalian kerjakan, ada 2 anak ya, yang kurang dari KKTP, ya, kurang dari kriteria ketuntasan di dalam belajar. Untuk 2 anak tadi nanti akan saya berikan materi lagi, kemudian mengerjakan soal remedi yang akan saya kirim di grup WhatsApp kelas ini. Ya, sudah paham? Ya. Jadi pesan moral dari Pak Ilham untuk pembelajaran kita kali ini yaitu janganlah kalian malu untuk meminta maaf, karena meminta maaf adalah tanda keberanian dan memaafkan adalah tanda kebesaran hati. Itu adalah konsep maaf dan memaafkan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas dimohon untuk memimpin berdoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.